Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di subtema 1 ini kita awali pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk pembelajaran 1, kalian bisa buka halaman 3. Di sini ada 3 materi yang akan Ibu bahas ya. Yang pertama itu menuliskan isi dalam dongeng. Yang kedua, menampilkan pola irama yang kuat dan lemah pada ketukan pola irama 2/4 dan juga menentukan sifat pertukaran dalam penjumlahan. Materi yang pertama, kita akan bahas dulu tentang dongeng. Nah, anak-anakku semua, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan dongeng? Kalian bisa garis bawahi ya, dongeng itu apa? Ibu ulang ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, di antara kalian ada yang tahu gak sih cerita-cerita yang termasuk dalam dongeng? Ya, betul, Tangkuban Perahu, ya, cerita Tangkuban Perahu, Sang Kuryang Dayang Sumbi itu adalah termasuk dongeng. Lalu juga ada Timun Mas, itu juga sama termasuk dalam dongeng. Nah, di sini ada dongeng yang berjudul Asal Mula Padi. Nah, Ibu bacakan ya, kalian bisa simak dengan baik. Di sebuah taman bernama Sorgaloka terlihat seorang yang sedang duduk. Dia adalah Sunan Ibu. Sunan Ibu sedang menunggu kedatangan Dewi Sri. Tidak lama kemudian Dewi Sri datang. Dewi Sri, pergilah ke Buana Panca Tengah, bantulah agar di sana tumbuh tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kata Sunan Ibu. Baik Sunan Ibu, saya akan menjalankan tugas dari Sunan Ibu, jawab Dewi Sri. Dewi Sri berangkat menuju Buana Panca Tengah. Tempat itu cukup jauh dari Taman Sorgaloka. Di tengah perjalanan, Dewi Sri sakit. Kemudian dia dirawat oleh kakek dan nenek yang menemukannya. Namun Dewi Sri tidak dapat bertahan sehingga ia meninggal. Sebelum meninggal, ia menyampaikan pesan terakhirnya kepada kakek dan nenek itu. Bila aku meninggal dan dikuburkan, akan tumbuh tanaman padi di pusaraku. Rawatlah tanaman itu dengan baik, sebarkan biji-bijinya hingga ke Buana Panca Tengah. Manfaatkan biji tanaman itu untuk memenuhi kebutuhan pokok, kata Dewi Sri. Ya, kami akan menjalankan pesanmu, jawab kakek. Di pusara Dewi Sri tumbuh bibit tanaman padi. Kakek dan nenek merawat bibit tanaman itu dengan baik. Setelah 4 bulan, muncullah banyak biji pada tanaman itu. Kemudian, kakek dan nenek memanennya, lalu menyemai kembali biji-biji padi itu untuk diperbanyak. Setelah 4 bulan, kakek dan nenek memanen biji-biji tanaman itu. Hasil panen melimpah, sebagian untuk dimasak, sebagian lagi untuk disebarkan di Buana Panca Tengah sesuai pesan Dewi Sri. Nah, kenapa Dewi Sri disebut dengan Dewi atau Dewa Padi? Karena ceritanya itu. Nah, coba lihat di jendela ilmu. Di jendela ilmu ada bacaan legenda. Kalian garis bawahi juga ya. Legenda adalah jenis dongeng yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat, seperti asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Cerita seperti ini biasanya berasal dari rakyat zaman dahulu. Kemudian cerita legenda itu akan diceritakan kembali secara turun-temurun sehingga menjadi cerita yang sekarang ini kita ketahui. Nah, itu Ibu bacakan tentang sekilas tentang legenda ya. Oke, materi yang kedua. Nah, sekarang Ibu
akan menyanyikan sebuah lagu Menanam Jagung. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud dengan nada dasar Do sama dengan C, biramanya 2/4, temponya moderato. Kalian simak ya, kalau yang hafal kalian juga boleh ikut bernyanyi. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanam yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, coba perhatikan kembali lagu Menanam Jagung. Dalam teks lagu terdapat tanda 2/4, artinya setiap ruas birama terdapat 2 ketukan. Ketukan pertama adalah ketukan kuat dan ketukan kedua adalah ketukan lemah. Pola itu terus berulang dalam sebuah lagu. Itulah yang dimaksud dengan pola irama 2/4. Di sini ada beberapa gambar jagung. Jagung yang pertama itu berjumlah 15. Jagung yang kedua berjumlah 24. Ketika 15 ditambah 24 hasilnya adalah 39. Begitupun jika ditukar 24 ditambah 15 sama dengan 39. Berdasarkan gambar yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 15 ditambah 24 sama dengan 24 ditambah 15. Hasilnya jadi 39. Sifat tersebut disebut dengan pertukaran penjumlahan. Pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, untuk latihannya kalian bisa mulai di halaman 5 sampai halaman 6. Kalian kerjakan bagian A dan B-nya di buku tulis ya, agar terlihat lebih rapi. Nah, untuk materi pembelajaran 1 cukup sekian ya anak-anak. Kita akan kembali nanti di pembelajaran kedua. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Setelah belajar, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.